Assalamualaikum sobat pendengar, semoga selalu dalam keadaan sehat semuanya. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah 1001 Malam Abu Nawas. Namun jangan lupa untuk subscribe, like dan komen terlebih dahulu. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan. Abu Nawas ada-ada saja dalam melakukan aksinya. Seperti kali ini, dia membangun istana Baginda Raja memakai layangan. Luar biasa. Cerita lucunya diawali dari Baginda Raja tiba-tiba kalang kabut mencari keberadaan Abu Nawas. Ternyata sosok humoris itu sedang pergi mengembara. Raja mengerahkan beberapa pasukan, tapi Abu Nawas tidak juga ditemukan. Sebab ketika pasukan berangkat mencari, Abu Nawas sudah pulang di rumahnya. Mengetahui kabar dirinya dicari Raja, Abu Nawas segera menghadap ke istana. Raja kemudian menyampaikan keinginannya untuk membangun istana di langit. Kenapa Baginda Raja menginginkan itu? Tanya Abu Nawas. Raja-raja di negeri tetangga sudah mampu membangun istana-istana megah. Abu Nawas, mungkinkah kita bisa membangun istana di langit, ucap Raja. Kemungkinan itu selalu ada, Baginda Raja, kata Abu Nawas pede. Baiklah, kalau begitu saya minta bantuan kamu untuk membuatnya, tutur Raja. Abu Nawas terperanjat, ia menyesal telah mengatakan kemungkinan mewujudkan istana di langit. Jangankan membangun istana di awang-awang, membangun sebuah gubuk kecil pun sudah merupakan hal yang mustahil dikerjakan. Abu Nawas berpikir keras, sampailah ia ingat dulu pernah bermain layang-layang, inilah yang membuat dia girang. Abu Nawas tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Dirinya bersama beberapa kawannya merancang layang-layang raksasa berbentuk persegi 4. Setelah rampung, baru Abu Nawas melukis pintu-pintu serta jendela-jendela dan ornamen-ornamen lainnya. Ketika semuanya selesai, Abu Nawas dan kawan-kawan menerbangkan layang-layang raksasa itu dari suatu tempat yang dirahasiakan. Begitu layang-layang raksasa berbentuk istana tersebut mengapung di angkasa, penduduk negeri gempar. Raja girang bukan kepalang. Benarkah Abu Nawas berhasil membangun istana di langit? Dengan tidak sabar beliau didampingi beberapa orang pengawal bergegas menemui Abu Nawas. Abu Nawas berkata dengan bangga, "Paduka yang mulia, istana pesanan Paduka telah rampung," ucapnya. "Engkau benar-benar hebat wahai Abu Nawas," tukas Baginda Raja. Sumpah serapah kakek tua terhadap Abu Nawas. Abu Nawas akhirnya kena batunya, dan membuat dirinya tidak bisa berkutik di hadapan seorang kakek tua. Sikap usil Abu Nawas dibalas dengan sumpah serapah seorang kakek tua yang telah berbuat iseng pada sang kakek. Di suatu pagi yang cerah, Baginda Raja Harun al-Rashid mengajak beberapa menterinya pergi bertamasya ke sebuah tempat wisata. Tak lupa, Baginda Raja juga mengajak Abu Nawas sang wali sufi yang merupakan staf khusus kerajaan untuk menambah suasana liburan menjadi asyik. Di tengah-tengah perjalanan mereka menuju tempat wisata, dari kejauhan mereka melihat seorang kakek yang sedang menunggangi seekor keledai. "Wahai menteriku," tanya siapa orang tua itu, perintah sang raja kepada menterinya yang bernama Jafar. Kemudian Jafar mendekati kakek tua tersebut dan mulai bertanya. "Mohon maaf kek, kalau boleh tahu kakek dari mana?" tanya Jafar. "Aku dari Basro anak muda," jawab si kakek. "Memangnya kakek mau kemana?" tanya Jafar kembali. "Aku mau ke Baghdad," jawab si kakek. "Ada keperluan apa kek?" tanya Jafar penasaran. "Aku hendak mencari obat untuk mataku ini," jawab kakek sambil memperlihatkan matanya yang sedang sakit. Di tengah percakapan mereka, muncul ide jahil Baginda Raja. Ia pun kemudian berbisik kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, coba kamu ajak kakek itu bergurau." Abu Nawas membalas, "Jangan Baginda kasihan, dia adalah orang tua. Saya takut kakek itu marah," ucap Abu Nawas. "Sudahlah itu nanti urusanku, intinya ajak saja kakek itu bergurau," desak Baginda Raja. "Baiklah kalau begitu akan aku lakukan," ucap Abu Nawas. Ia pun segera menghampiri kakek yang sedang bersama Jafar. "Kek, misalkan aku berikan Anda resep untuk mengobati mata kakek itu. Apa imbalannya?" tanya Abu Nawas. "Aku akan berikan imbalan yang sesuai untukmu," jawab si kakek. "Kalau begitu dengarkan baik-baik resep ini kek," ujar Abu Nawas. Dengan raut wajah serius, si kakek tak sabar menunggu perkataan Abu Nawas. "Jadi begini kek, kakek ambil 3 tiupan angin, 3 sengatan terik matahari, 3 pantulan cahaya rembulan, dan 3 sorot lampu biasa. Setelah semuanya terkumpul, maka kakek tumbuk pada sebuah lumpang yang tak berlubang. Kemudian kakek taruh ramuan yang telah lembut itu ke dalam sebuah mangkok besar yang sudah pecah berkeping-keping. Dan jangan lupa kek, kakek harus menyimpannya di udara selama 3 bulan. Setelah masa 3 bulan lamanya,
Maka oleskan ramuan itu ke mata kakek yang sakit sebanyak 3 kali sebelum tidur. Insya Allah kakek akan sembuh, kata Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, si kakek pun naik pitam. Akhirnya si kakek turun dari keledainya dan menghampiri Abu Nawas. Ambil keledai ini sebagai imbalan awal, kata si kakek sambil memalingkan wajahnya dari Abu Nawas. Jika setelah menggunakan resepmu itu mataku menjadi sembuh, aku akan memberimu lagi imbalan seorang budak wanita yang setia melayanimu. Dan jika kelak ternyata kamu telah mati terlebih dahulu sebelum aku, budak wanita itu juga akan setia menemanimu di neraka sana. Ia akan setia meludahi matamu, dan memukul wajahmu, sambil berteriak dan mengejekmu, ucap sang kakek menyumpahi Abu Nawas. Abu Nawas tak menyangka, ternyata balasan gurauan si kakek lebih menyakitkan. Seketika Baginda Raja pun langsung tertawa terpingkal-pingkal, sedangkan Abu Nawas hanya bisa melongo mendengar jawaban si kakek. Oleh karenanya Baginda Raja kemudian memberi hadiah kepada kakek tersebut. Terima kasih Baginda yang mulia, kata si kakek dengan hati yang bahagia. Tak lama setelah itu, si kakek pergi meninggalkan mereka. Namun, Baginda Raja masih saja tak bisa menahan ketawanya. Ia terus tertawa sepanjang perjalanan. Sementara Abu Nawas terus menggerutu mengingat kejadian barusan. Niatnya mau ngerjain si kakek, malah aku yang kena. Sesal Abu Nawas mendengar Abu Nawas berkata demikian. Bukannya kasihan, tawa Baginda malah semakin menjadi-jadi. Abu Nawas, baru kali ini aku melihatmu tak bisa berkutik di depan seorang kakek tua, ujar Baginda Raja sambil terus tertawa. Adu kecerdikan Abu Nawas vs 3 orang belagu. Abu Nawas merupakan salah satu penyair terbesar sastra Arab klasik saat itu. Penyair ulung sekaligus tokoh sufi ini mempunyai nama lengkap Abu Ali Al-Hasan bin Hani Al-Hakami, namun lebih dikenal dengan julukannya, Abu Nawas. Abu Nawas hidup pada zaman Khalifah Harun al-Rashid di Baghdad pada tahun 806 hingga 814 Masehi. Menjadi orang pintar dan cerdik mesti siap diadu dengan yang selevelnya, begitu juga dengan Abu Nawas. Dikisahkan ada 3 orang yang cukup terkenal cerdik dan pandai pergi berkeliling negeri untuk menantang adu pintar. Pada suatu hari, ketiga orang itu memasuki kampung Abu Nawas. Penduduk pun sepakat untuk menghadapi ketiga orang itu, maka mereka sodorkan si cerdik Abu Nawas. Singkat cerita, Abu Nawas akhirnya setuju menghadapi orang itu untuk mengadu kepintaran dengan ketiga orang itu. Adu cerdik antara Abu Nawas dengan ketiga orang itu pun bertempat di lapangan bola, sehingga masyarakat bisa menontonnya secara langsung. Setelah waktu yang ditentukan tiba, maka berkumpullah penduduk setempat. Abu Nawas tampak santai, ia selalu melemparkan senyum kepada orang yang mendekatinya. Acara pun dimulai. Masing-masing kontestan memperkenalkan diri. Sebagai penghormatan, juri mempersilakan 3 orang itu untuk bertanya kepada Abu Nawas. Ketiga orang itu sangat senang mendapat kesempatan bertanya lebih dulu. Maka dengan congkaknya orang pertama bertanya kepada Abu Nawas. Di mana sebenarnya pusat bumi ini wahai Abu Nawas yang tolol, tanyanya. Abu Nawas tersenyum simpul dibilang tolol oleh orang itu. Abu Nawas pun menjawab dengan entengnya. Itu sih gampang, kata Abu Nawas. Kalau begitu di mana? Desak orang itu. Tepat di bawah telapak kaki saya saudara yang budiman, ujar Abu Nawas dengan senyum yang mengembang sambil merapatkan kakinya dan sedikit membungkuk. Jawaban Abu Nawas itu membuat orang kedua tidak terima. Ia langsung berkata dengan kerasnya kepada Abu Nawas. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang itu. Jika kalian tidak percaya atas jawabanku, ukur saja sendiri, jawab Abu Nawas dengan enteng. Tampaknya jawaban itu telah membuat orang pertama tertegun dan hanya bisa diam saja. Untuk itulah tiba giliran orang kedua mengajukan pertanyaan kepada Abu Nawas. Berapa banyak jumlah bintang di langit? Tanya orang kedua. Pertanyaan yang nyaris sama, dan sudah pasti bisa dijawab Abu Nawas dengan mudah. Bintang-bintang yang ada di langit itu jumlahnya sama dengan rambut yang tumbuh di keledaiku ini, kata Abu Nawas sembari menuding keledainya yang sedang merumput. Kalau Anda tidak percaya, hitung saja rambut yang ada di kedaiku ini, nanti saudara akan tahu kebenarannya, jawab Abu Nawas. Bagaimana orang bisa menghitung bulu keledai? Sanggah kedua lelaki itu. Mendengar jawaban itu, si orang kedua pun langsung mengunci mulutnya. Selanjutnya, tampillah orang ketiga. Orang ini konon paling cerdas di antara yang lainnya. Ia memang sedikit terganggu oleh kecerdikan Abu Nawas. Dengan ketus ia bertanya kepada Abu Nawas. Tampaknya saudara tahu banyak mengenai keledai. Coba saudara katakan kepadaku, berapa jumlah bulu yang ada di ekor keledai itu? Tanya orang ketiga.
Sebuah pertanyaan yang tidak kreatif dan nyaris mirip orang pertama dan kedua ini tentu saja membuat Abu Nawas tertawa mengejek. Aku tahu jumlahnya, jumlah bulu yang ada di ekor kedaiku ini sama dengan jumlah rambut yang ada di janggut saudara, jawab Abu Nawas dengan senyum-senyum. Bagaimana saudara bisa membuktikan hal itu? Tanya orang ketiga penasaran. Itu mudah saja, begini, saudara mencabut sehelai bulu dari ekor kedaiku kemudian saya akan mencabut sehelai rambut dari janggut saudara. Nah, kalau sama, maka yang aku katakan adalah benar. Kalau tidak, berarti saya keliru, jawab Abu Nawas. Tentu saja orang ketiga itu dibuat mati kutu oleh Abu Nawas. Bisa dibayangkan sakitnya jika rambut di janggut itu dicabut satu persatu sejumlah bulu di ekor keledai Abu Nawas. Orang ketiga tak terima dengan cara menghitung sedemikian itu. Hanya saja dia tak bisa berkutik. Para penonton pun menganggap Abu Nawas pemenangnya.